Jepang merupakan salah satu negara Asia yang menarik banyak wisatawan asing. Ketika berkunjung ke Jepang, kita akan disuguhkan oleh pemandangan teknologi modern. Misalnya, mesin penjual otomatis di Jepang menjual minuman kaleng, payung, bahkan hingga anak peliharaan. Selain itu, ada pelayanan makanan yang menggunakan robot dan tentunya kereta peluru Shinkansen yang memiliki kecepatan 320 km per jam. Beberapa kota di Jepang, misalnya di Tokyo, Osaka, dan Kobe, masih banyak ditemui toko musik yang menjual album bentuk cetak. Di saat banyak negara lebih senang dengan album digital, seperti Amerika Serikat yang saat ini telah lebih dari 60% menjual album dalam bentuk digital dan streaming, Jepang masih mempertahankan penjualan album fisik. Album fisik masih menjadi favorit masyarakat Jepang dengan penjualan sebesar 75%, sedangkan album digitalnya hanya 18%. Hal ini disebabkan karena undang-undang hak cipta di Jepang sangat ketat. Selain itu adanya pembatasan lisensi dan budaya sewa di Jepang. Alasan lain mengapa CD masih menjadi favorit masyarakat Jepang dan Korea Selatan adalah adanya K-pop atau Korean Pop. Grup pop Korea telah menutupi kerugian yang diakibatkan oleh pembajakan album fisik. Album K-pop menawarkan album fisik yang bentuknya menarik, mengkilap, premium, dan dapat dikoleksi. Selain itu, album K-pop juga dijual dalam berbagai versi sehingga akan menarik lebih banyak penjualan. Bahkan, biasanya akan ada nomor undian di dalamnya bagi penggemar yang beruntung. Hadiah berupa kesempatan bertemu dengan idola. K-pop kini telah banyak dikenal di dunia dan merupakan proyek yang sengaja dibentuk dan didanai oleh pemerintah Korea Selatan untuk menambah kekuatan global Korea Selatan. Olimpiade musim panas 1988 adalah momen titik balik bagi Korea Selatan yang digunakan untuk mengubah citra internasional. Saat itu undang-undang sensor dan monopoli jaringan televisi mulai dilonggarkan untuk menumbuhkan seniman-seniman baru. Pada tahun 1992, Institut Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan mencari pasar luar negeri baru. Alih-alih menunggu momen, hiburan Korea langsung menggait dan menciptakan pasar internasionalnya. Institut Kebudayaan menerjemahkan drama populer berjudul What is Love ke dalam bahasa Kanton dan dikirim ke konsulat Korea di Hong Kong. Kemudian drama tersebut ditawarkan gratis untuk ditayangkan di televisi lokal. Beberapa saat kemudian, Hong Kong disusul oleh negara tetangga seperti Guangzhou, Jepang, Vietnam, Taiwan, dan Tiongkok meminta lebih banyak hiburan Korea. Media menyebut penyebaran budaya massal ini dengan Hallyu atau Korean Wave. Titik balik berikutnya pada 1997, setelah krisis keuangan Asia. Saat itu industri manufaktur di Asia Tenggara dan Asia Selatan mengalami kerugian besar. Sebagai tanggapan, Presiden Korea Kim Dae-jung beralih ke sektor hiburan. Ia menyewa perusahaan PR untuk menciptakan citra nasional baru. Akibatnya, anggaran budaya naik sebanyak 600%. Presiden Kim juga membentuk Kementerian Kebudayaan baru. Korean Wave kedua menuai ledakan baru pada 2012 saat lagu Gangnam Style oleh PSY mendunia. Masyarakat menjadi mencari tahu lebih banyak mengenai Korea Selatan setelah itu. Tidak ada yang memprediksi keberhasilan Gangnam Style, tetapi kebangkitan hiburan Korea dalam berbagai bentuk tidak dapat dihindari. K-pop direkayasa oleh preferensi konsumen, di mana sebagian besar musisi berlatih dengan alat seadanya, dan jika tekun dan memang jalannya sebagai musisi, mudah akan ditemukan oleh label rekaman. Di sisi lain, K-pop menggunakan cara lain untuk mendapatkan musisi. Terdapat beberapa label besar di Korea Selatan, antara lain SM, YG, JYP, dan Big Hit Entertainment. Perusahaan label di Korea Selatan menciptakan dan membentuk setiap aspek grup mereka. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka rekrutmen. Perusahaan akan mencari sekumpulan kepribadian yang berbeda namun kohesif untuk menarik banyak penggemar tanpa adanya konflik internal dalam grup. Beberapa label mengubah rekrutmen menjadi kompetisi di televisi yang dinilai lebih ideal untuk menggait penggemar loyal dan mendramatisasi kepribadian. Pada tahun 2012, lebih dari 2 juta orang Korea mencoba peruntungan diri melalui kompetisi Superstar K. Sementara itu perusahaan lain merekrut talent berdasarkan kualitas penampilan dan komponen lain dibentuk melalui pelatihan atau training. Bintang potensial biasanya berusia 11 tahun dan akan mengikuti trainee selama 5-10 tahun.
Peserta trainee akan diberikan pelatihan koreografi, bahasa, vokal, dan musik. Dari sekian banyak peserta, hanya sekitar 10% yang dapat debut menjadi idol K-pop. Beberapa idol K-pop mengeluhkan jam kerja, upah, dan kontrak yang tidak adil yang jarang dipublikasikan ke media. Di sisi lain, label menganggap itu sebagai kompensasi atas investasi yang telah mereka keluarkan untuk peserta trainee. K-pop memiliki berbagai genre, mulai dari pop, rock, techno, hip-hop, tergantung dari citra yang ingin ditonjolkan dari sebuah grup K-pop. Strategi K-pop untuk mendunia adalah dengan membuat nama grup yang mudah diingat, contohnya EXO, Twice, BTS. Strategi umum lainnya, setiap anggota grup K-pop pasti akan memiliki anggota yang berasal dari luar negeri, seperti Thailand, Tiongkok, Taiwan, ataupun Jepang. Lagu dan video musiknya akan diproduksi ke dalam beberapa bahasa. Selain menguntungkan, fokus internasional ini memberikan Seoul sesuatu yang berharga meskipun tidak berwujud. Kekuatan lunak ini tidak dapat diukur secara tepat. Ia menceritakan kisah suatu negara dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh tank atau pabrik sebanyak apapun. K-pop sangat politis karena melukiskan citra nasional yang begitu hidup. Bahkan grup K-pop Red Velvet dapat tampil di depan Kim Jong-un di Korea Utara. Secara terpisah, pada tahun 2016, Amerika Serikat mengirimkan sistem pertahanan ke Korea Selatan terhadap kemungkinan rudal Korea Utara yang disebut Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Setelah itu, produk-produk Korea Selatan mulai ditarik di Tiongkok. Meski tidak pernah melarang secara resmi dan frontal, pemerintah Tiongkok mulai melarang K-pop masuk ke Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mulai menolak visa grup K-pop yang akan mengadakan konser dan membatalkan konser yang sudah dijadwalkan. Video musik juga mulai diblokir dari internet, namun mulai melonggarkan keberadaan K-pop di Tiongkok pada 2017. Tiongkok menggunakan pasar konsumennya sebagai pengungkit, dan kebijakannya telah membuktikan bahwa patriotisme Tiongkok tidak dapat terpatahkan, bahkan lebih kuat dari dukungan penggemar berat BTS. Industri K-pop memanfaatkan setiap ruang untuk dijadikan ladang keuntungan. Loyalitas penggemar yang ekstrim diartikan sebagai dukungan berbayar, penempatan produk, dan sponsor yang efektif. Contoh kesuksesan dari formula ini adalah dari idol group BTS. Akun Twitter BTS berinteraksi dengan Donald Trump sebanyak 4 kali, diundang di acara Ellen Show, menjadi wakil untuk berpidato di PBB, dan menyumbang sekitar 3,6 miliar dolar per tahun untuk ekonomi Korea Selatan. Sebuah penelitian memperkirakan Korea Selatan mendapatkan keuntungan 5 dolar untuk setiap 1 dolar yang dikeluarkan untuk K-pop. Pemerintah Korea Selatan juga membuat distrik bertema K-pop di Seoul dengan fasilitas aula konser, studio rekaman, museum, dan Kista Road yang mirip dengan Wall of Fame di Amerika Serikat dan Avenue of Stars di Hong Kong. Beberapa orang mengatakan K-pop selalu dikomersialkan, pencitraan, dan palsu. Sementara beberapa artisnya mengungkapkan kisah hidupnya yang sebenarnya menyentuh. K-pop hanya ingin lebih jujur terhadap tujuannya, yaitu meraih keuntungan sebanyak mungkin. K-pop mungkin saja hanya gimmick, namun industri ini telah banyak membawa kegembiraan bagi penggemarnya di seluruh dunia. Di balik setiap idol K-pop yang hebat, ada motivasi yang kuat dan kebutuhan untuk mempelajari keterampilan baru.